everyone. Hope we are all fine tonight. Although, yeah, it's quite busy this month. I hope you still keep spirit and keep on fire ya. Jadi meskipun bulan-bulan ini sibuk, saya harap semuanya tetap semangat dan membara ya semangatnya ya. Yeah. So tonight we are going to continue our lesson. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita untuk pertemuan yang ketiga. And again with me, Mr. Rich. Okay, welcome, Mbak Lala. Okay, can anyone listen to my voice? Bisa semua dengar suara saya? Any problem? Okay. Okay, here we go. Well, at the beginning, I want to say that there is a change in our schedule. Ada perubahan di jadwal kita. Kemarin saya salah jadwal ya. Saya kira awal bulan itu biasanya tanggal 1. Saya kira itu jadwal saya. Rupanya ada pelajaran mata pelajaran yang lain. Jadi rupanya actually we have only 16 meetings. Jadi kita hanya punya 16 pertemuan dalam satu semester ini. Okay. Jadi I want to make sure that itu enggak banyak pertemuan kita satu semester. Jadi harap diperhatikan jadwalnya ya. Kemudian ada sedikit perubahan juga untuk August. Harusnya tatap muka di KDI untuk tanggal 2. Namun karena ada tanggal 2 dan tanggal 5 September itu harusnya ada tatap muka di pertemuan tatap muka di KDI di Taipei. Namun karena ada alasan tertentu berdasarkan keputusan dari badan pelaksana, jadi awal bulan Agustus pertemuan ini dan pertemuan awal bulan Agustus dan September itu bukan diliburkan, tetap ada tapi online. Jadi untuk itu next Agustus ujian kita tanggal 2 itu online, ujian UTS-nya ya. Jadi tidak diliburkan, tetap kelas tetap jalan, cuman tidak tatap muka ya. Gitu dia. Kemudian nanti kita akan kembali tatap muka itu di tanggal 3 Oktober. Di situ nanti baru pertemuan perdana. Oke. Kemudian awal Juli kemarin tanggal 5 yang tidak jadi juga harus diganti ya. Jadi nanti harus ada penggantian kelas. Nanti kita bicarakan di grup Facebook aja ya untuk yang masalah kelas pengganti ini. Dan untuk UAS juga. Berarti saya mau ingatkan kalau tanggal 2 itu untuk UTS dan itu ujian online. Tidak tertulis dan tidak tatap muka. Oke. Kemudian September juga tidak jadi pertemuan tatap muka. Itu untuk pengumuman tambah. And then untuk deadline tugas tetap ya. Yang tugas bulan pertama tetap tanggal 1 Agustus ya. Dikirim ke email saya enrico.tsdm@gmail.com atau ke Facebook di inbox saja. Kemarin ada beberapa yang bertanya, jadi kami mengingatkan kembali. Oke. Kemudian untuk tugasnya itu seperti ini, personal introduction, jadi perkenalan diri saja in front of your boss. Kira-kira ada seorang bos, tapi kalian juga yang ngomongnya ya gitu. Jadi bukan bos yang asli. So you record your voice twice. Jadi misalnya ada A, dialog A dan B, tetap suara kalian juga, suara orang yang sama. Saya mau lihat bagaimana, yang mau saya nilai nanti adalah bagaimana pengucapannya, bagaimana bagaimana pengucapannya, bagaimana grammarnya, itu saja. Kemudian bagaimana how do you introduce yourself, bagaimana kalian memperkenalkan diri. Oke. Untuk lebih jelas nanti
kemarin sudah saya di Facebook. Oke, any question? Ada pertanyaan? Oke, I think that's clear. Here we go. Jadi malam ini, tonight, the outline, ada 4 topik yang akan kita bahas malam hari ini. Ya, yang pertama itu vocabulary. Seperti biasa akan selalu ada saya buat kosakata yang baru supaya semakin kaya kosakatanya ya. Ada 10 selalu akan saya bikin. Kemudian ada expression seperti biasa. Yang pertama ada blaming, menyalahkan, dan complaining, mengeluhkan. Kemudian ada narrative text, teks naratif. Sepertinya ini sudah pernah juga dibahas, namun saya mau coba perdalam ya. Kemudian ada grammar, penggunaan and dan to, show, either and neither. Oke, itu untuk outline kita malam hari ini. Here we go. Oke, yang pertama vocabularies. Oke, please listen to me. Coba dengarkan saya bagaimana membacanya. The first one, tear. Tear sama dengan yang kedua, itu juga tear. Kemudian yang ketiga itu torn. Tear, torn. Nah, artinya bisa dilihat bersama. Tear itu bisa artinya menyobek ya, dan bisa juga artinya air mata. Kalau tear itu kata kerja, artinya menyobek, misalnya menyobek kertas. I tear the paper, saya menyobek kertas itu. Kemudian tear itu bisa juga air mata. It's a tear, ini air mata, kira-kira gitu. Jadi terkadang ini yang membuat bahasa Inggris itu sedikit membingungkan. Kadang ada satu kata yang sama, satu kata yang persis sama, namun memiliki arti yang berbeda. Bisa dia berupa kata kerja, bisa berupa kata benda, dan bisa dia berupa kata sifat. Ya, jadi ya benar. Itu tergantung konteks kalimatnya di mana dia digunakan. Gitu. And then torn. Nah, ini asal katanya torn ini itu dari tear. Jadi tear ini kan tadi tear itu menyobek. Kemudian torn itu jadi kata sifat dia, sobek. Nah, ini salah satu memperkaya kosakata juga. Misalnya, this is a torn paper. Jadi ini adalah kertas yang koyak. Gitu. Kertas yang sudah sobek, kertas yang sobek. Jadi asal katanya dari tear. Kalau berubah jadi torn, dia menjadi kata sifat. Jadi artinya sobek, begitu. Begini salah satu contohnya memperkaya kosakata. Oke. And then mend itu kata kerja transitif, artinya kata kerja yang membutuhkan objek. Oke, membutuhkan objek. Misalnya kalau di bahasa Indonesia, saya memperbaiki. Nah, saya memperbaiki, itu artinya memperbaiki. Kemudian transitif maksudnya membutuhkan objek. Saya memperbaiki, itu kan kalimatnya tidak komplit, tidak lengkap. Dia membutuhkan objek, di apa yang diperbaikinya. Misalnya, saya memperbaiki sepeda motor. Atau konteks lain, Indonesia memperbaiki hubungannya dengan Malaysia. Nah, jadi ini dia mend. Kemudian ada fix, ada repair. Nah, ini juga salah satu kendala di dalam bahasa Inggris. Ada satu kata dia memiliki sinonim. Nah, kenapa saya buat ini? Bukan terkadang, tapi sering sekali di dalam ujian atau dimanapun itu, di UN atau di ujian perguruan tinggi, dimanapun ini sering sekali. Misalnya ditulis di paragraf, man, apakah sinonim kata tersebut? Jadi kita memang harus kaya kosakata, gitu. Oke. And then nanti akan saya kasih contoh. Kemudian kosakata ini sangat penting, ya, sangat penting di dalam bahasa Inggris karena kita hanya bermain kata-kata, hanya mengingat, menghafal, dan menggunakannya di dalam kalimat. Jadi semakin banyak nanti punya vocabulary, dia akan semakin kaya. Jadi tidak usah pedulikan dulu masalah grammar, okay, but
At least you know the word, kalian tahu kata-katanya, jadi bisa menggunakan kalimat. Contoh, uh, I meant, saya perbaiki gitu. I fix the car, I fix the motorbike, kira-kira gitu. Jadi intinya coba makin diperbanyak kata-kata. Saya sarankan, I suggest you to have a small notes, buku kecil, jadi yang bisa ditulis kata-kata. Ini saya lakukan dulu, jadi everyday tuliskan 5 kata di note kecil itu, jadi yang bisa dikantongi misalnya, atau yang bisa dibawa kemana-mana. And then jadi baca-baca setiap hari, 5 kata setiap hari itu sudah sangat bagus, tapi benar-benar dikuasai artinya. Misalnya hari ini belajar tear, kemudian torn, man, buat di satu notus kecil ya, buku kecil. Jadi misalnya lagi diangkut atau lagi menjaga lagi kerja, bisa dibuka-buka sambil-sambilan gitu. Jadi biar cepat kaya gitu. Itu tips yang bagus untuk memperkaya kosakata. Karena because English is only about habit, and then we practice every time. Jadi hanya memperkaya terus menerus, mengulang-ulang sampai kita benar-benar bisa. Ya, karena ini bukan bahasa kita, jadi kalau semakin sering kita gunakan akan semakin lengket di kepala. Oke, itu saya sangat anjurkan. Oke. Well, good evening for newcomers, not newcomers but new attendees yang baru hadir ya. Welcome. And then the next word, jadi dia bisa tadi ya, mend, fix, and repair. Itu sinonim, sama artinya. Cuman dia hanya nanti masalahnya penggunaannya di kalimat mana, di konteks mana. Misalnya fix the car bisa, repair the television, repair the chair, misalnya memperbaiki kursi, kira-kira begitu. I'm watching movie, my tear fall, ya bisa, saya sedang menonton televisi, and then kemudian air mata saya jatuh, my tear falls. That's good sentence. Nah, kira-kira begini lah misalnya. Jadi tidak usah takut salah grammarnya, nanti yang penting we know the context ya. Okay. And then the seventh word, bind, itu artinya menjilid ya. Makanya ada binder itu, buku binder yang fungsinya untuk menjilid, itu kata-katanya bind. Kemudian inconvenience. Okay, inconvenience artinya ketidaknyamanan. Kemudian dihilangkan in ya, itu artinya jadi convenience. Jadi ini juga salah satu cara memperkaya kosakata. Okay, so once you know the words, misalnya hanya dengan menghilangkan in, itu sudah beda artinya. Jadi in ini fungsinya membuat dia kalimat kata negatif atau arti negatif, misalnya ketidaknyamanan. Kemudian convenience. Okay, kira-kira begitu dia. Jadi ini salah satu caranya juga. Nah, itu namanya derivatif topiknya ya, cara-cara memperkaya kosakata. Kemudian setelah misalnya kita urai lagi dia, itu bisa berubah menjadi convenient. Oke, convenient artinya juga nyaman. Ini jadi kata sifat. Jadi ini tadi berubah dari convenience jadi convenient, artinya nyaman. Oke. Dan sering juga misalnya ditanya apa persamaan convenient, ini comfortable, ini sinonimnya. Oke. I want to remind you, bukan remind ya, tapi ini juga misalnya contohnya, pernah dengar misalnya di convenience store, maksudnya di Taiwan itu banyak convenience store, misalnya kayak Family Mart dan lain-lain. Jadi mereka menggunakan istilah ini. Oke, convenient. Jadi cara-cara seperti ini bisa kita gunakan untuk berkaya kosakata. Okay, so I hope you guys to have a new words, new vocabularies every meeting. Setiap kali pertemuan tetap ada kosakata yang tambah, ya, dan bisa digunakan langsung di kalimat seperti Mbak Riri tadi ya. Jadi cepat nanti menangkapnya, cepat nanti bisa disimak dan bisa disimpan. Oke, selamat datang yang baru hadir ya. Oke, saya harap malam hari ini paling tidak ada 5 dari sini yang bisa ditangkap ya. Oke.
Here we go. Okay. The first one, malam ini kita akan belajar tentang blaming. Arti blaming ya, misalnya seperti gambar ini, saling menyalahkan, saling menuduh. His fault, her fault, their fault, not me. Jadi kesalahan dia, kesalahan mereka, bukan saya. Gitu. So, blaming is an expression, ungkapan that is used, yang digunakan to say, untuk mengatakan somebody, kepada seseorang, tentang responsibility, tentang tanggung jawab, okay, for something done, untuk sesuatu yang terjadi badly or wrongly, secara buruk atau secara salah begitu, or not done, atau yang tidak dikerjakan. Ya, tentunya kamu yang salah, kamu nggak mengerjakannya, kamu mengerjakannya semrautan, dia yang membuat itu seperti itu, ya, gitu. Terusnya blaming. Oke, ini sering terjadi. Ya, it's not my fault ya, it's not my fault Mbak Amin. Oke, we keep going, kita lanjut. Okay, and how to express blames. First of all, you may say it must be your fault. Okay, it must be your fault. Artinya sini, who should be blamed? Siapa yang harus disalahkan? Ya, jadi misalnya Mbak Amin tadi bilang is your fault, itu kurang lengkap kalimatnya. Jadi it is your fault. Ya, jadi it is your fault. Jadi sebentar ya, dia berubah menjadi is your fault. Okay, ini dia. Jadi kalau dia is your fault itu jadi itu kesalahanmu. Ini jadi kalimat tanya, ini bedanya ya. Jadi kalau ini kalimat bukan kalimat tanya, kalimat positif. It is your fault, itu kesalahanmu. Kalau yang di bawah, kalau is duluan, itu artinya harus pakai tanda tanya. Is your fault? Apakah itu kesalahanmu? Oke, gitu, itu bedanya ya. Jadi hanya salah kurang satu kata sendiri pun bisa nanti beda artinya gitu. Oke. Next, kita juga bisa bilang I think you are the one to blame. Saya kira you are the one, kamu satu-satunya yang harus disalahkan. Wah, ini agak kejam ini ya. Atau I blame you for doing this. Contoh, saya menyalahkanmu. Atau I blame Mbak Ayu. Nah, baru datang langsung disalahkan ya. Atau kenapa dia terlambat? I blame you because you make me late. Nah, misalnya gitu. Saya menyalahkanmu Bob, contoh. Okay. Because you make me late. Nah, gitu. Okay, welcome. And then for something, karena sesuatu. Atau I blame something on someone. Saya menyalahkan sesuatu. Saya misalnya I blame the car. Ya. Blame ya, blame itu menyalahkan. I blame something. I blame the car on Enrico, karena saya menyalahkan mobil itu atas ulah si Enrico, misalnya contoh gitu. Oke, kira-kira begitulah penggunaannya. Oke, masuk ke contoh ya, examples. I think you are the one to blame. Jadi nih contohnya misalnya, ada misalnya misalnya di perpustakaan contohnya berebut buku.
saking berikutnya koyak ya, jadi satu halaman koyak. Oke, jadi datang satu orang yang mengatakan sama yang misalnya si A yang mengoyak kertas ini, jadi I think you are the one to blame, kira-kira gitu. Jadi kamu seharusnya disalahkan. Oke, blame is same, fault no it's different. Fault itu ke kata benda ya. Jadi blame itu menyalahkan, fault itu kesalahan. Jadi blame-nya kata kerjanya, aku menyalahkanmu, I blame you, it must be you to be blamed, kami harus salahkan. Kalau fault, tapi fault, this is your fault, itu kesalahanmu. Jadi antara kata benda dan kata kerja gitu ya, beda arti ya. Jadi tidak mungkin kita bilang I fault you, nggak ada. Itu nggak tepat konteksnya. Saya menyalahkanmu ya, itu bedanya ya. I'm sick, I blame you because you not arrive on time when it rain. Nah itu bisa, saya menyalahkanmu karena kamu you did not ya, itu kamu tidak, you did not arrive on time when it rain ya gitu. Oke. Dan atau contoh yang lain, don't blame me for the torn books. Jangan salahkan saya, jangan salahkan aku karena buku itu koyak. Blame the previous borrowers, salahkan yang peminjam sebelumnya. Datang yang ketiga, I don't blame you for the torn books. Saya tidak menyalahkanmu buku yang koyak itu ya. I blame it on the responsible. I blame it. Saya menyalahkan buku itu karena peminjam, borrowers, irresponsible, peminjam yang tidak bertanggung jawab. Jadi ini tadi, I blame something on someone. Jadi somethingnya itu book ya, itu booknya, itu something, on someone itu artinya irresponsible borrowers. Jadi bisa begitu. Jadi yang disalahkan itu bukan bukunya yang disalahkan, tapi penggunaannya menggunakan kalimatnya menggunakan benda dulu. I don't blame you for the torn books. Saya bukan menyalahkanmu karena buku ini koyak, tapi menyalahkan orang yang merusaknya gitu. Jadi atau sebaliknya, don't blame me for the torn books, blame the previous borrowers. Ini yang disalahkan orangnya duluan gitu ya. Jadi hanya cerita masalah salah menyalahkan. Jadi yang mana duluan terserah ya. Yang penting penggunaannya misalnya it must be your fault, it must be you to be blamed, or it must be you should be blamed. Okay, and so on, kira-kira begitu. Okay, ada pertanyaan? Okay, I think that's clear. Nanti mungkin setelah kita buat contoh yang lain bisa ambil lihat. Okay, next question. First question. What will you say? Apa yang akan kalian dikatakan? Okay, everyone may give your answer. Semua bisa kasih jawaban ya. Let's see bagaimana kalian menjawabnya. You borrowed some books from the library. Okay, kamu meminjam ini sudah bentuk pas pakai ini ya. Some books, beberapa buku from the library, dari perpustakaan. The returning time is due. Waktunya sudah waktunya untuk memulangkan buku ya. But one of the books, satu dari buku itu, is still borrowed by your friend, masih dipinjam ya. Ini kalimat pasif. The book is still borrowed by your friend, masih dipinjam teman, and she left at her house. Kemudian teman kalian yang minjam itu meninggalkannya pula di rumahnya. What will you say? Apa yang kalian katakan sama teman kalian itu? Okay, anyone can answer? Ya,
Mbak Santi, Mbak Lingtia, Mbak Amini, Mbak Lala, Mbak Riri, Mbak Lingling, Mbak Risa, Mbak Ayu, silahkan give your answer. Oke, jangan ada yang tidur ya. Due itu sudah waktunya, ibaratnya sudah deadline gitu. Due time, due date, itu artinya sudah waktunya. Apa yang kalian katakan sama teman kalian itu? Ayo. Bro and bro. Oh, itu tidak ada bedanya. Borrow itu hanya kalimat past tense, sudah berlalu. Borrow ya kalimat yang tidak past tense. Coba begini, it must be. Kira-kira apa yang kalian katakan seperti contoh sebelumnya? Misalnya teman kalian nih, apa yang kalian katakan? Misalnya teman kalian minjam buku, tapi nggak dipulangkan sama kalian. Kalian pinjam buku, kemudian teman kalian minjam, oke, kemudian dia tidak mengembalikan. Harusnya buku itu sudah dikembalikan. What will you say? Ini dari contoh tadi. Come on, come on. Udah tidur semua ini? Oke, just try. Gue usah takut salah ya. Membuat kalimat blaming ya, membuat kalimat yang membuat menyalahkan begitu. Ini caranya. Apa yang kalian katakan? Misalnya teman kalian minjam buku di perpustakaan ya, tapi ketepatan satu buku dipinjam teman kalian. Oke. Padahal itu harus sudah dikembalikan ke perpustakaan, tapi dia nggak bawa, ketinggalan pula di rumah gitu. Harusnya sudah kembalikan. Oke. This slide. Nah, ini contohnya. Oke, just try. Don't blame me please, cause I'm really forget. Bukan. Yang kalian salahkan adalah teman kalian itu. Oke, ada yang ayo, come on, Mbak Santi, where are you? Mbak Amini, okay, just try. Apa yang kalian katakan? Your time is over now. You must giving the books. Was my friend for begging the books, so my teacher today angry to me. Oh, okay. Well, jadi tidak sejauh-jauh ya. Sebenarnya ini sudah bisa dikatakan ya.
karena salah dia ya. Jadi ini caranya, I think you are the one to be blamed. Saya kira kamu yang harus disalahkan. Kenapa? Karena baru masuk nih kalimat Mbak Liling, karena bukan oke. Mbak Riri, I blame you. I can't read book because no. Okay, let me do this. So okay. I blame you. Kami menyalahkanmu because you forgot to bring the book. Sebenarnya nggak sulit ya. Saya menyalahkanmu karena kamu lupa membawa buku itu. Jadi ya seperti itu aja. Ya, I blame you. Untuk Mbak Riri Rianti, saya copy bentar ya. I blame you. Jadi ini coba semuanya perhatikan, ini penting juga kita perbaiki ya. I blame you, saya menyalahkanmu. I can. Jadi kalau sudah ada ini tidak perlu ya, coba diperhatikan supaya ini perbaikan grammarnya ya. So kalau sudah ada kata can't, ini M tidak perlu. Okay, so I can't read book. Okay, saya tidak bisa read book, atau supaya lebih bagus kalimatnya, I can read the book because you did not return the book on time, atau in time juga bisa. Oke, kira-kira begitu. Jadi tadi ini penting tadi ya, misalnya sudah ada kata can, tidak perlu pakai M, jadi tinggal I can gitu aja. Oke. Apa lagi ya yang perlu diperbaiki? Don't blame her, maybe her is, ini Mbak Santi, ini sudah beda kalimatnya. Jangan salahkan dia, mungkin ini pun her ini tidak, ini her is, ini diganti aja dengan she. Maybe she forget the due time, ini bisa, baru bisa. Her is itu sudah beda artinya. Don't blame her, maybe she forget the due time. Tapi ini sebenarnya kalau misalkan konteks kalimat itu sudah tidak tepat ya, karena apa yang kalian katakan kalau teman kalian salah gitu. Oke. Wow, sepertinya kita terlalu lama di sini ya, kira-kira begitulah ya. Nanti bisa dipelajari lagi yang lain. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Okay, you find some page of the book that you are missing. What would you say to the librarian, and who should you blame? Ya, ini kalian temukan buku koyak nih. Apa yang kalian katakan kepada petugas perpustakaan? Siapa yang harus disalahkan? Nah, ini hampir sama. I think, kembali ke awal tadi, I think you are one to blame. Ya, saya kira kamu harus salahkan karena tidak menjaga buku ini. Oke, begitu contohnya. Because you didn't keep this book, you didn't pay attention to this book, kalian tidak memperhatikan buku ini, atau itu bisa terjadi, atau kalian ceroboh dalam menyusun buku. You are careless to take care of this book. Ya, itulah cara misalnya untuk menyalahkan ya. Dan contohnya nih, coba lagi ya, ini coba semuanya untuk buat kalimat. You lost your wallet, kamu kehilangan dompetmu in the locker.
di locker, atau locker ya, where, dimana you have to put your bags, dimana harusnya kamu letakkan tasmu di perpustakaan. Who should be blamed? Siapa yang disalahkan? Come on, siapa yang disalahkan kalau ini konteksnya? Lose and lost itu hanya beda konteks. Misalnya lose itu kata ya sama seperti tadi, tensesnya aja. Jadi kalau lose itu belum kalau lost itu sudah berlalu kejadiannya, kamu kehilangan gitu. Kalau lose itu hilang juga, tapi beda konteks, beda tenses, itu aja bedanya. Ayo, apa yang kalian katakan? Siapa yang kalian salahkan kalau kalian kehilangan dompet di sini ceritanya, dalam konteks kalimat ini? Ya, I know. Oke. Jadi kira-kira kalimatnya gimana? I blame. Ya, pastinya menyalahkan diri sendiri. I blame siapa? Anyone wanna try? Oke. Saya blame, myself, because, karena coba biasakan Mbak Lingling biasakan menggunakan because ya, bukan cause itu lebih artinya disebabkan atau penyebab gitu. Jadi kita menggunakan because. I blame myself because I dan remember, I bukan I'm ya, tidak perlu pakai ini lagi, because kalau ada kata kerja ini kan forget, ini kata kerja, jadi nggak perlu pakai am, because I forget my wallet ya. Atau gini, I blame myself because I am, jadi kalau ada am, I am too careless ya. Jadi tadi Mbak Lingling tadi ya, tadi menggunakan I am di sini ya, itu benar Mbak ini benar ya, I am so careless. Jadi tadi ini kalau ada am, kalau ada kata kerja forget, tidak perlu kata pakai to be ya, jadi langsung I forget gitu. I blame myself because I forget my wallet, gitu aja langsung. Atau tapi kalau dia kalimatnya seperti ini, I blame myself because I am too careless, saya terlalu ceroboh ya. Mbak Santi, I blame myself because I am, ini to-nya kurang satu lagi, to ya, seperti yang saya buat. Mbak Nitya, I blame myself because I was careless. Ini lebih bagus lagi, ini sudah lebih tinggi apanya, grammarnya. Jadi I blame ini lebih bagus apanya ya, myself because ini keren ya, because I was. Jadi was digunakan karena sudah I was careless atau I was too careless, bisa I was careless. Was digunakan karena kejadiannya sudah lampau, misalnya kita kehilangan dompet, itu kan sudah terjadi sebelumnya, jadi ini lebih tepat kalimatnya, tensisnya. Oke. Good job Mbak Ningtia. Oke. Mbak Ling, berarti kalau I am ada to-nya? Tidak ya, kalau I am nggak perlu pakai to. To itu artinya bukan ke, ini terlalu. Arti to di sini dua double o itu artinya terlalu. But because I was careless, bisa ya, because I was careless. Oke. Oke, kira-kira begitu ya. Jadi bisa I blame myself, I blame because I forget. Ya, kira-kira gitu. Oke. Sepertinya sudah makin paham ya. Itu dicoba-coba lagi. Yang penting ingat penggunaannya I blame myself, atau misalnya kita menyalahkan diri sendiri nih, I blame myself, atau kalian pengen menyalahkan orang lain, you must be the one who should be blamed. Oke. Ini kalau orang disalahkan seperti ini tadi, you misalnya nih, oh sorry, should be, oh I think you are the one to be blamed, atau
It must be you. Pasti kamu yang salah. Pasti kamu yang harus disalahkan. Oke? Jadi nanti kalau misalnya di tempat kerja atau di mana ada yang ceroboh, ya beginilah cara mengungkapkannya. Oke, kita lanjut. Tapi ada sedikit kata nih. I'm not blaming my mom for my life because I am responsible for me, and nobody can change me or ruin me easier than I can. Oke. Jadi saya tidak menyalahkan ibu saya atas kehidupan saya, because I am responsible. Saya bertanggung jawab untuk diri sendiri, and nobody can change me. Seorang pun yang bisa mengubah saya atau merusak saya, lebih merusak atau memperbaiki, mengubah easier than I can. Ini hanya kata-kata kata-kata bijak tentang masalah blaming. Jadi jangan salahkan ibu mengandung, ibaratnya bahasanya jangan salahkan ibu mengandung, gitu. Jadi kita bertanggung jawab atas diri sendiri. Hanya sedikit intermezzo ya. Previous artinya yang sebelumnya, previous slide sebelumnya, gitu. Previous lesson, pelajaran sebelumnya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Semua paham ya? Oke. Complaining. Ini jadi ribet lagi. Complaints are expression of displeasure, of annoyance in response to an action that it is seen by the speaker as unfavorable. Jadi keluhan itu adalah ungkapan of displeasure, atas ketidaksenangan, seperti gambar ini, nggak senang dia karena mungkin menunya nggak enak, atau ada ular di dalam, atau bukan ular, ada ulat atau apa terserah ya. To an action that is seen by the speaker as unfavorable, ya. Jadi ya nggak senang aja, nggak memuaskan, menyebalkan gitu ya. Ya mungkin sayurnya keasinan ya, bisa jadi, atau kepedasan ya, makanan Indonesia dikasih ke bule ya. Oke. Kita lihat caranya. Okay. Can you do anything about, bisa nggak lakukan sesuatu tentang ini, atau bisa perbaiki nggak, bisa nggak kira-kira gitu. I want to complain about, saya mau komplain tentang ini, saya mau menuntut atau mengeluh tentang ini. I have a complaint to make, saya punya keluhan tentang ini. I'm afraid blah blah blah, it just isn't good enough. Something must be done about. Okay, jadi contohnya, can you do anything about the cover of this book? Ini misalnya ada yang pergi ke perpustakaan, kemudian dia meminjam buku, dibuka di buku itu, kemudian cover itu halaman depan misalnya koyak, jadi kita mau komplain, mau dikeluh karena mau menuntut, bisa nggak diperbaiki buku covernya, kira-kira gitu. Itu kita komplain, misalnya kita di perpustakaan atau langganan buku atau langganan majalah gitu ya. I'm afraid that this one also needs mending. Ada yang ingat tadi mend apa? Mend. Anyone knows mend? Kosakata yang tadi di awal. Ayo diingat-ingat. Halo everybody. Mbak Santi, Mbak Ningtia. Ayo, yang duluan datang tadi diingat-ingat apa itu mend. Nah ini saya mau nanti coba-coba di tiba-tiba ya, jadi harus konsentrasi. Mend, yang ini MEND. Apa tadi artinya? Ya, Mbak Amini apa tadi artinya? Mbak Lala, siapa tadi yang duluan hadir? Ya, mend. Di sini jadi mending dia. Arti mend sebenarnya itu apa? Mend. Ayo. Dibuka kembali apanya? Memorinya. Wah, udah pada lupa semua ya. Oke. Mend itu artinya, itu sinonim sama artinya dengan fix,
sama dengan repair, yaitu per ayo ya, memperbaiki ya, sesuatu yang perbaiki. Nah, jadi dari satu kata ini langsung dapat 3 kata ya hari ini. Jadi mend, fix, repair artinya memperbaiki. Jadi begitu caranya sahabat ya. Oke. I'm afraid that this one also needs mending. Saya khawatir lah. Kayaknya yang satu ini juga perlu diperbaiki. Itu kan komplain misalnya. Ini apa lagi? Don't blame me for loving because you deserve to be loved. Wow, ini terlalu puitis ini ya kalimatnya ya. Don't blame me for loving you. Itu harusnya ada in-nya, karena ada kata for. Itu sudah grammar yang agak lebih tinggi lagi ya. So, tapi kalimatnya bagus. Don't blame me for loving you. Jangan salahkan saya mencintaimu, karena kamu layak untuk dicintai. Dahsyat ya. Yang lagi jatuh cinta kayaknya. Oke. So this is for complain. Itu untuk keluhan ya, untuk mengkomplain. Caranya begini. Can you do anything about this? So, I have a complaint to make. Okay. Next, atau ada cara yang lain ada banyak ya. I have a complaint to make. Saya punya keluhan untuk ini. Sorry to bother you. Maaf mengganggu. Tapi coba perbaiki ini. I'm sorry to say this, but and so on. Ini ada banyak cara-caranya, tinggal menambahkan. Ini tinggal bagaimana kita mengawali komplain kita aja, gitu ya. Oke. Let's go. Oke. Jadi bisa direspon ya, komplain itu bisa kita respon. Bisa secara positif atau negatif. Yang pertama, misalnya orang ada yang komplain nih sama kita, jadi kita respon yang positif. I'm so sorry, saya benar-benar minta maaf, tapi this will never occur atau happen. Ini yang minggu lalu ya, occur ya, artinya terjadi. Ini nggak akan terjadi lagi, nggak akan terulang lagi. Nah, kira-kira gitu. Dan ada yang komplain nih sama kita, dan lagi di kerjaan. Hey, Riri, kenapa begini? Kenapa kerjaannya nggak beres? Kenapa gini? Kenapa? Ya, begitulah kira-kira ya. I'm so sorry. Gitu. So I'm sorry. We promise never to do the same mistake again. Kami janji nggak akan melakukan kesalahan yang sama. Itulah kesalahan lagi. Gitu. Atau I'm really sorry. Kita benar minta maaf. We'll do our utmost best. Kami akan melakukan yang terbaik. Okay? Dan juga melakukan hal yang sama. Begitu cara yang bagus untuk merespon komplain. Misalnya di restoran, misalnya menunya nggak menarik atau menunya kurang pas atau ada sesuatu di dalam ya, atau di hotel atau di pekerjaan pada umumnya ada komplain ya, karena ada customer, pelanggan atau apa yang komplain nggak puas dengan pelayanan kita ya. Atau you can also respond it by negative response. Ada juga yang merespon dengan negatif. Kita mengatakan sorry, there is nothing we can do about it. Maaf, tapi kami nggak bisa lakukan apa-apa. Hanya itu yang bisa kami lakukan, misalnya di perusahaan atau di restoran ya. Memang itu adanya. Or I'm afraid, saya khawatir, saya takut. There isn't much we can do about it. Hanya itu yang bisa kami lakukan, nggak lebih. Begitu. Nggak lebih dari situ. Or you can say we are sorry. Kami minta maaf. Kami minta maaf. But the food is just alright. Tapi makanan itu biasa aja. Makanan itu oke saja. Gitu. Ya biasanya kalau misalnya di restoran pasti banyak komplain apa ya. Pasti ada selalu komplain dari customer, dari pelanggan. Ya, Mbak Riri, I'm sorry for today, but lagi-lagi jangan menggunakan promise itu kata kerja
Jadi hilangkan I am. Jadi I'm sorry itu benar atau ya I'm sorry for today. I promise to be better in another day. That's the real one. Okay. Let me copy your sentence. Dan biasakan kalau di bahasa Inggris itu I itu selalu I itu selalu huruf kapital. Itu I'm sorry for today, but I promise to be better in another day. Gitu. Karena promise itu kata kerja, so you don't need to put to be. Okay, get it? Okay, here we go. Kita lanjut. How do you complain? Oh, okay. Ini suka-suka komplain nih. Okay. Biasanya naturally people like complaining, right? So ini, how do you complain? Bagaimana kalian mengkomplain? You are looking for. Ini artinya you are looking for. Kalian sedang mencari sebuah storybook, buku cerita. Oke. Siapkan kalimatnya ya. Kalian sedang mencari buku cerita, sebuah buku cerita. When you look for the book, ketika kalian mencari buku itu di bookshelf tahu ya, ini rak buku, bookshelf. The book is not there. Okay. So how do you complain? Bagaimana kalian mengkomplainnya? Okay. How do you complain it, Mbak Lala? Mbak Minji dari tadi. Come on. Kalian lagi cari ini. You are looking for a storybook. Kalian sedang mencari buku cerita. Tapi ketika pas nyarinya di rak buku nggak ada begitu. Apa yang kalian komplainkan? Gimana caranya komplain itu? Ya, Mbak Santi, Mbak Ningkia, where are you? Mbak Mini, Mbak Ling, Mbak Risa. Mbak Ayu, Mbak Minzi ya. Come on. Okay, try your best. Tidak usah takut salah ya. Okay, I will open the slide. I will get back to the slide. Okay, here you go for this one. Okay. I think this one is better. Kalian bisa pilih yang salah satu di sini. Okay, you may try this. You got it? Saya sedang ada di otak. Ayo dicoba ya. Dicoba. Dicoba tak mengapa daripada mengapa tidak mencoba. Ya Mbak Risa, ini sudah di slide-nya Mbak.
Okay, the question is, bagaimana kalian mengkomplain misalnya kalian cari buku cerita, sedang mencari buku cerita di shelf book, di rak buku, tapi nggak ada di situ. Bagaimana kalian mengkomplainnya? Oke, Mbak Santi, sorry to bother you, but maaf mengganggu ya, bagus. Komanya tidak usah, Mbak ya. You can find the book is originally here in here. Yeah, that's correct. That's good. Maaf mengganggu, tapi bisa nggak cari buku yang tadinya di sini, awalnya di sini gitu ya. Oke. Ya, itu karangan yang bagus Mbak Santi ya. Berbakat juga mengarang. Riri, Mbak Riri, I want the book but not could at a later time and complete. Saya bingung ini apa nih. I want the book but no could at a later time. Saya bingung artinya apa. I have complained, this is book not good story. Saya ada komplain, ada tujuan. This book, okay. Ini sampaikan ya. This book, jadi isnya di this book di sini. Ini kalimat yang benar, tapi konteksnya tidak sesuai ya. Yang ditanya kalau bukunya tidak ada di rak. Ini masalahnya buku itu tidak ada di rak bukunya, bukan masalah bukunya yang nggak bagus gitu. Okay. So kalau saya yang ditanya, I will choose this word. Ya, bisa yang mana juga bisa kita pilih ya. I'm sorry to say this, but I'm afraid of ini juga bisa. I'm sorry to say this. Atau ini yang kalimat ke-6 juga bisa. Excuse me. Jadi misalnya kita pergi ke perpustakaan nih. Excuse me, permisi, but there is a problem. Ada masalah about the storybook here. Okay, the storybook. I cannot find the book here atau the bookshelf. Ya. Kayak gitu ya. Oke. Yang penting yang diingat cara yang mengkomplain itu bagaimana. I have a complaint. Tapi kalimat Mbak Riri saya yang benar-benar I want the book. I want to complain about the book. Itu aja lebih cepat. I want to complain the book is not here. Saya mau komplain tentang buku cerita itu, about the storybook. It's not here. Who find it? Who take it? Who borrow it? Siapa yang minjam? Oke, ada banyak cara ya. Yang penting bagaimana kita menyatakan ketidakpuasan kita atau ketidaksenangan kita. Oke. Ini kalau misalnya direspon nih, I'm so sorry, but yesterday it was there. Semalam bukunya di sana. Gitu. Oh, I'm so sorry. Someone maybe borrowed the book. Gitu. Jadi misalnya saya tanya sama saya tanya sama
sama librarian ya, sama petugas perpustakaan. I'm sorry, maaf maaf Mr. Enrico, Mr. Rich. I'm sorry Mr. Rich. Yesterday, semalam, the book was there, di sana. Maybe someone, seseorang, borrow it. Nah, itu sempat merespon dengan positif. Maaf, Tuan Rich, semalam bukunya masih di sana. Mungkin seseorang meminjamnya. Excuse me. Yeah, Mbak Lisa. I'm sorry to say this, but can you help me find the storybook itu? Because I think last week was still here. Oh, it's very good. Nah, kira-kira gitu ya. Alright, so that's very cool. Yeah, welcome Mbak Tox Boel. Okay, we keep going. Kita lanjutkan. Okay, how about this? Sepertinya malam hari ini tidak bisa kita selesaikan semua topik ini. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang penting paham dulu. Ya, halo Mbak Lilin, can you hear me? Okay, the next question, the next complaint. You find bookshelf in the library dusty. Okay, everyone listen to me. Okay, pay attention. Coba perhatikan. You find the bookshelf in the library dusty. Jadi misalnya, bukan. Kalian mendapati rak buku di perpustakaan berdebu. And so are the books, dan bukunya juga. Nah, bagi yang pernah ke perpustakaan, sering ke perpustakaan ya. And it makes you and other visitor feels inconvenient. Oke, saya tanya lagi, inconvenient apa tadi artinya? Ayo, inconvenient apa artinya? Yes, ketidaknyamanan. Yeah, Miss, I'm speaking now. Inconvenient itu ketidaknyamanan atau tidak nyaman ya. Ketidaknyamanan itu tadi inconvenience. Ini dia berubah jadi ke kata sifat. Kalau ketidaknyamanan itu inconvenience, ini perubahan lagi nih ya, inconvenience. Inconvenient. Ini adjektif atau kata sifat. Artinya tidak nyaman. Misalnya nih, kenapa tidak nyaman? Karena perpustakaannya berdebu begitu. Jadi kan inconvenient. Tapi rasa tidak nyaman itu disebut inconvenience. Nah, itu bedanya. Jadi dari sini kalian sudah dapat inconvenience. Ini baru ketidaknyamanan. Tidak. Ya, gitu. Uncomfortable ya. Sinonimnya uncomfortable, tidak nyaman ya. Gitu. Okay, but really something wrong maybe with your computer. Ada yang salah dengan kita sudah di komplain sekarang ya. Coba di refresh. Okay. So apa yang kalian katakan? What would you complain? How do you complain if you find the bookshelf? Misalnya kalian ke perpustakaan, kemudian perpustakaannya berdebu, bukunya juga berdebu. So what would you say? Apa yang kalian katakan?
come on, try. Okay, come on. Okay, ada yang bisa? Got something? I'm sorry, I think this is too dusty, so can you please, because this make me inconvenient. This is make me. Okay, I will correct your sentence. I'm sorry, I think this is too dusty, so can you clean this, because it makes, it makes, this make me inconvenient. Bisa, this make me convenient, atau it makes me, because this, it makes me, okay, dengan cara it makes me feel, buat saya merasa tidak nyaman ya. So remember, jadi membuat kalimat itu tidak hanya satu cara, jadi bisa ada banyak cara ya. Yang penting grammarnya tepat ya. Jadi bukan berarti harus cara menyatakan satu kalimat itu begini gitu kan ya. Jadi bisa banyak cara menyatakan kalimat ya isinya sama gitu. But I think librarians so lazy to keep clean the book, so many people inconvenient. Ini bukan ngasih opini ya, saya pikir bukan begitu, tapi bagaimana kalian mengkomplain ya, bukan ngasih pendapat Mbak Amin ya, tapi bagaimana kalian mengeluhkan atau mengkomplain ya dengan situasi perpustakaan seperti ini, itu maksudnya. But you can okay, let me correct the sentence. Can you terbalik ya, jadi yang terbalik itu can you clean the bookcase please, because love of dusty, itu enggak dust lagi here. Ini ya Mbak Riri, Mbak Risa, bukan ya Mbak Riri. Can you clean the bookcase please, because a lot of dust in here. Jadi dust itu ini beda lagi ya, dust itu debu, ini kata sifat, kata bendanya ya. Kemudian dusty itu kata sifat, berdebu ya, memiliki debu gitu ya. Jadi ini lagi, ini kaya langsung ya, dusty. Okay. Mbak Risa is true, but there's a problem because the library is very dusty, and I feel inconvenient. Yeah, that's very good. Yeah, excellent, Mbak Risa.
Okay. Alright. Can you help me cleaning the dusty in my room? Mbak Risa, you're correct. Punya Mbak Risa benar ya. That feel inconvenient. Okay, let's. Mbak Lingling, here we go. Can you help me? Bukan cleaning ya. Can you help me to clean? To clean the dusty. Dustynya pakai Y. The dusty in my room. Bisa atau the dust, tepatnya the dust, debu-debu di ruangan saya. Tapi ini bukan apa ya? Kalimat Mbak Lingli ini bukan kalimat keluhan, but it is kalimat request yang seperti making a request yang seperti kita pelajari sebelumnya. Okay. Maybe there is a problem recently, belakangan ini ada masalah dengan musiknya. Yang kadang dia dari minggu lalu ya ada masalah belakangan ini ya. Apa ya, jaringannya atau apa gitu mungkin. But nanti saya harap bisa diulang-ulang lagi di slide-nya ya. Oke. Ya. Cayo. Okay. I'm thinking that we need to skip this topic for tonight. Kita skip untuk topik ini malam hari ini. Just go on to the grammar. Okay. Kita skip yang narrative text, penjelasan part lagi ya. Jadi kita masuk ke grammar yang ini. Okay. Penggunaan and, to, so, either and neither. Okay. Either, neither. I'm happy too. Ya, gitu ya. Ini contohnya, contoh di sana. Oke. Ini waktunya sudah mau habis ya, nggak terasa. Oke. For example, we use and, either, and neither for negative sentence. Oke. Jadi kita menggunakan and either and neither itu di kalimat negatif ya, negative sentence. For example, sebagai contoh, itu menggabungkan dua kalimat. Oke, contohnya gini. Gecko did not like his sleep to be disturbed. Gecko tidak suka, did not, ini kalimat aslinya kalimat negatif sentence tadi ya. Did not like, tidak suka tidurnya, his sleep to be disturbed. Oke, Gecko itu hanya nama ya, apalah arti sebuah nama. Oke. Kemudian the chief, ini nama lagi ya, did not like his sleep to be disturbed. Oke. Kemudian bagaimanakah kalimat ini digabungkan, dua kalimat negatif ini kalau digabungkan menggunakan and either atau and neither ya. So it will be Gecko did not like his sleep to be disturbed, and the chief did not either. Jadi the did not either. Okay. Jadi ini si Gecko, ini si chief, did not either. Jadi yang dibuang itu adalah did not, yang dibuang itu not like ya, his sleep. Jadi ada pemotongan kalimat. Nah, jadi ini kalimat membuat kalimat efektif ya. Ini sering bukan sering, mau ditanya di dalam ujian nasional. Gimana kalau kedua kalimat itu digabung? Oke. Atau cara yang lain, ini ada dua ya. Oke. Saya perpanjang waktunya 10 menit ya. Oke, selesai.
ya. Jadi yang hilang itu adalah light is sleep. Write in the chat. Okay. So let me write for you. Sebentar ya. Oke. Jadi ini dia, Gecko did not like his sleep. Ini yang pertama. Yang kedua, this way. Oke, jadi bedanya did not either atau neither did. Jadi hanya posisi diganti. Oke, jadi Gecko did not like his sleep to be disturbed, and Chief did not either, atau neither did the Chief. Jadi hanya posisinya yang diganti. Kalau dia duluan adalah did not, kalau nama, the Chief did not either. Oke. Jadi kalau dia nama pertama, oke, nama kedua lah kita buat ya, nama kedua, kemudian masuk ke did not either. Saya buat di sini aja ya. Kemudian salah satu lagi misalnya dia duluan neither did nama dua, atau nama kedua, name ya, nama kedua, maksudnya nama kedua. Jadi kan ada Gecko tadi nama pertama, kemudian the Chief nama kedua. Jadi kalau dia duluan nama, the Chief did not either, jadi menggunakan did not either kalau nama duluan. Tapi kalau namanya di belakang menggunakan neither did. Tapi tidak selamanya menggunakan did, itu tergantung kalimatnya. Misalnya tadi bisa Gecko do not, jadi digunakan neither do neither do the Chief gitu. Tergantung kata yang digunakan untuk membuat kalimat itu negatif gitu ya. Atau misalnya dia contoh yang lain, I am not Chinese, atau I'm not Chinese, saya bukan orang Cina. Kalimat kedua, she is not Chinese, dia juga bukan orang Cina atau orang Taiwanese. Jadi kalau digabung ini akan berubah menjadi I'm not Chinese. Ini untuk kalimat yang apa ya, tidak ada, ini menggunakan yang lain, menggunakan M. I'm not Chinese. Kemudian she is not either, dia juga enggak. Oke, she is not either gitu dia. Atau yang lain, yang kedua, I'm not Chinese, kemudian Chinese, neither neither is she, dia juga enggak gitu. Jadi tadi kan ini, jadi neither ini adalah not tambah either. Jadi kalau she is not either juga menjadi neither. Jadi ini singkatan dari neither, ini singkatan dari not either.
Neither itu singkatan dari not either, enggak juga gitu, artinya juga sebenarnya itu menyatakan tapi enggak juga, sama gitu. Oke. Contoh di kalimat Indonesia, saya bukan orang Cina, dia juga. Kemudian kita ganti si ini, she-nya Mbak Lingling. Contoh ya, Enrico bukan orang Cina karena saya orang Indonesia ya. Mbak Lingling bukan orang Cina, orang Indonesia juga gitu ya. Kemudian kalau setelah digabung, dia akan menjadi Enrico is not Chinese. Atau bahasa Indonesia, Enrico bukanlah orang Cina dan juga bukan Mbak Lingling juga gitu ya. Jadi Enrico is not Chinese, Lingling is not either. Atau Enrico is not Chinese, neither is Lingling. Gitu tuh contohnya yang gampang ya. Oke. Here we go. Misalnya gini, coba digabungkan. Denius blames the borrowers who do not take care of the book they borrow. Oke. Denius menyalahkan yang meminjam buku itu yang tidak merawat buku itu. Menyalahkan peminjam yang tidak merawat buku itu. Ini kalimat negatif, do not. Oke. Kemudian the librarian blames the borrowers who do not take care of the books they borrow. Ini apa jadinya? Ayo, silahkan dicoba. Dicoba. Bisa menggunakan cara pertama, bisa menggunakan cara kedua. Oke. Saya menggunakan si not either itu artinya juga ya. Ayo, come on, try. Jadi soalnya kalau ikan bahasa Indonesia Denius menyalahkan peminjam buku yang tidak merawat buku itu. Penjaga perpustakaan menyalahkan peminjam yang tidak merawat buku itu. You got it? Gimana jadinya? Sudah jelas Mbak Tia? Mbak Ning Tia? Oke. Denius, Mbak Risa Denius blames the borrowers. Oke. Ya, ini slide-nya tadi. Oke, ini contohnya. Oke. Ayo Mbak Santi, dicoba. Denius blamed the borrowers who do not take care of the book and the librarian do not either.
Oke. Ini soalnya. Oke, Mbak Riri, it's okay. Riri don't like it stick and Pepeng is not either. Oke, salah. Jadi kalau di depan don't, di sini juga don't, ya. So jangan ada satu don't, satu is ya. Satu harus sama jenis kelaminnya ya. Don't. Atau do not karena sudah ya Pepeng. Ya. Oke, very good Mbak Risa. Oke, Mbak Risa, that's correct ya. Correctnya bukan pakai A ya, pakai E. Correct. Nah, ini dia. Ya, itu benar ya. Tadi Mbak siapa lagi yang sebelumnya jawab ya? Ini ya Mbak Lala, then the librarian do not either. Ini blame the borrowers do not either. Ya, Mbak Lala dan Mbak ini benar ya. Oke. Well, banyak sekali yang ketinggalan ya. Oke, coba satu lagi. Ya, ini bagaimana? Ayu does not complain about the service given by the library. Ayu tidak komplain tentang pelayanan yang diberikan di perpustakaan. Ini gimana kalau digabung? Ayu does not complain about the service. Ayo, come on, try. Yang kurang mengerti nanti diulang-ulangi lagi ya bahannya ya. So, let's do it together. Come on, Ayu does not complain about the service by given the librarian. The other resident don't complain about it. Apa ini? Okay. Come on, Ayu does not. Ayo, come on, kita lomba ya. Complain about the service given by the librarian. Jadi yang pertama tulis aja semua kali pertamanya ya. The librarian, petugas perpustakaan. Kemudian koma, bukan koma, and, dan
Dan ayo, do not and the other student do not either. Okay, Mbak Lala, are you not complain about the service given and the other student do not either? Okay, that's correct. Mbak Santi, baik, and either apa ini? Oke, ini kurang tepat ya. Yang satu lagi, ini cara pertama yang saya buat. Kemudian cara yang kedua bisa lagi kita copy, Ctrl V. I do not complain about the service and neither. Kemudian diganti menjadi neither do. Kalau neither duluan, kemudian neither do the other students. Oke, jadi kira-kira gini jawabannya ya. IU does not complain about the service given the librarian and neither do the other students. Jadi kalau dia nama pertama, objek pertama, kemudian menggunakan nama duluan, subjek kedua duluan, maka dia menggunakan do not either. Kalau dia menggunakan neither duluan, maka dia menggunakan subjek kedua akan berada di akhir gitu. Neither do subjek kedua, atau kalau di subjek pertama, jadi saya buat tadi nama ya, subjek 1. Kalau dia awalnya subjek 1, setelah kata and subjek 1, subjek 2, bukan subjek 1. Subjek 1 tadi di awal, subjek 2 kata orang keduanya, kemudian plus and wait a minute, and the other student do not either. Oke, kemudian not either. Begini dia polanya ya. Oke, yang kedua, kalau dia menggunakan and neither duluan, maka dia akan ditambahkan neither subject to. Oke, and ya. Nggak pakai do ya. Sebentar ya Mbak Risa. I does not complain the survey given and neither ya, and neither do ya, kayak kira gitu ya. Okay, the time class is enough and see you next week.